Salam saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam perenungan kitab Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Menghadapi musuh dengan kekuatan Tuhan. Mazmur ini mengungkapkan kesedihan Daud akibat difitnah oleh orang-orang yang sama-sama melayani Saul pada zaman itu, yaitu Kusi. Saul iri hati terhadap Daud dan beberapa orang ikut memfitnah Daud, menyampaikan kata-kata penghakiman yang merugikan Daud di hadapan Saul. Di sini kita melihat Daud mengawali Mazmur ini dengan sebuah seruan kepada Tuhan, mohon kelepasan dari musuh-musuh, dan mengakhirinya dengan sebuah ucapan syukur, pujian kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Realita kehidupan di sekitar kita bahwa ada orang-orang yang berusaha memfitnah dan menjatuhkan kita. Bagaimana kita menghadapi musuh-musuh yang siap menyerang kita? Kita akan belajar daripada Mazmur pasal yang ke-7 ini. Yang pertama, jadikan Tuhan tempat perlindungan. Mengapa kita harus menjadikan Tuhan tempat perlindungan? Karena hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan dan membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku, dan seterusnya. Ada kata-kata selamatkanlah aku, lepaskanlah aku. Di sini Daud menjadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang akan menyelamatkan dan membebaskan dia dari musuh-musuhnya. Mengapa Daud menjadikan Tuhan tempat perlindungannya? Karena Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan dan membebaskannya. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang berusaha memfitnah, menghakimi, bahkan berusaha menjatuhkan kita, kemana kita memohon pertolongan? Datanglah berlindung kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan berperkara dengan musuh-musuh kita. Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuh kita dan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mengapa kita jadikan Tuhan tempat perlindungan dari musuh-musuh kita? Karena hanya Tuhan yang mengenal hati manusia. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Daud percaya bahwa Tuhan mengenal hati manusia. Tuhan tahu segala yang manusia pikirkan dan manusia perbuat. Tuhanlah yang menyelidiki hati manusia, dan Tuhan juga yang menghakimi dengan adil. Oleh karena itu dia menyerahkan sepenuhnya masalahnya hanya kepada Tuhan. Seluruh hidup kita terbuka di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu semuanya. Tuhan izinkan musuh-musuh ada di sekitar kita untuk memproses hidup kita menjadi pribadi yang dikehendaki olehnya. Biarkan Tuhan menyelidiki hati kita dan memulihkan hidup kita agar kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang memuliakan namanya. Mengapa kita jadikan Tuhan tempat perlindungan dari musuh-musuh kita? Karena hanya Tuhan hakim yang adil. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 ada kalimat, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, bertatalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, teguhkanlah orang yang benar. Engkaulah yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Di sini Daud percaya bahwa hanya Tuhan hakim yang adil. Oleh karena itu dia menyerahkan sepenuhnya perkaranya hanya kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Perkara apa yang sedang kita hadapi saat ini? Serahkan semuanya kepada Tuhan sebagai hakim yang adil, dan percayalah bahwa Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang, sebagaimana dalam Mazmur pasal 37 ayat 6. Bagaimana kita menghadapi musuh-musuh yang siap menyerang kita? Yang kedua,
jadikan Tuhan pusat pujian kita. Ayat yang ke-18, aku hendak bersyukur kepada Tuhan, aku hendak bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kidung pujian ini melukiskan kepastian dari pemazmur bahwa orang benar akhirnya akan menang. Salah satu tanda orang yang mengalami anugerah Tuhan dalam hidupnya ialah selalu bersyukur. Ketika kita jadikan Tuhan pusat pujian kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan, sehingga kita akan tetap bersukacita walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kita akan merasa aman walaupun dalam situasi yang tidak aman, karena Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, Tuhan yang menjadi pusat pujian kita. Karena itu, naikkanlah pujian syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, kebaikan-Nya, pertolongan-Nya, pembelaannya yang nyata dalam setiap langkah hidup kita. Bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.